Seberapa penting mencintai diri sendiri, dan jika terlalu mencintai, apakah ini termasuk salah dalam mencintai, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Seberapa penting mencintai diri sendiri? Ya harus cinta sama diri sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu sendiri dulu dari api neraka. Jadi kita harus cinta sama diri kita, jangan sampai kita masuk neraka. Dan baru orang lain, baru keluarga kita. Oleh karena itu kalau ada kondisi emergensi di pesawat, kemudian turun yang namanya masker oksigen itu, siapa yang harus pakai lebih dulu? Ya, kita sendiri. Kita sendiri. Karena kalau kita menyelamatkan diri kita, insya Allah bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau kita menyelamatkan orang lain, belum tentu kita selamat, belum tentu orang lain selamat. Jadi cintailah dirimu, jangan sampai disentuh api neraka. Tapi ada orang yang cinta sama dirinya untuk dipamerkan kepada orang lain. Iya. Dia sibuk nyisir rambutnya. Setengah jam dia sisir. Kemudian setelah itu dia sibuk dengan mobilnya. Dia lap terus ya man. Ada yang seperti itu. Kalau kecintaan dia kepada dirinya untuk dunia, maka akan jadi bencana buat dia. Orang yang bekerja, Nabi SAW menyebutkan ada 4 kondisi orang yang bekerja. Suatu hari Nabi SAW bersama para sahabatnya melewati atau dilewati dengan seorang pemuda yang sedang bekerja dengan semangat. Orangnya gagah, kerjanya bagus. Akhirnya para sahabat mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhum, laita hadza fi sabilillah. Andai kata semangatnya ini untuk berperang di jalan Allah, bukan untuk cari fulus gitu. Maka Nabi SAW meluruskan atau memperbaiki pandangan sahabat yang salah. Dia mengatakan SAW, in kana kharaja yas'a. Kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah gitu. Yang kedua, kalau dia keluar dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Yang ketiga, kalau dia berusaha bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi benalu di masyarakat. Mungkin untuk kebutuhan dia menikah, dia tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah gitu. Yang keempat, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya berupaya untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Maka hibati fillah, cintai diri sendiri, nggak ada masalah, tapi demi menyelamatkan dari api neraka. Para ulama menyebutkan ya bahwasanya tubuh kita ini titipan dari Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan markabun ilallah. Tubuh ini kendaraan untuk menuju kepada Allah. Maka jaga tubuh. Kalau ada orang sakit, apa kata Nabi SAW? Allahumma shfi abdaka fulan. Allahumma shfi abdaka fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu yang namanya fulan. Yang laka aduan wa yamshi ila salat.
supaya dia bisa berjuang mengalahkan musuhmu dan bisa menuju ke masjid untuk sholat. Bayangin. Jadi tubuh ini titipan dari Allah. Cintai tubuh. Maka kenapa kita perlu olahraga, kenapa kita perlu menjaga makan dalam rangka menjaga tubuh ini, karena tubuh ini titipan dari Allah dan kendaraan kita menuju kepada Allah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke Ustaz Firdaus. Jazakumullah khair.